Muhammad dari Mahendra, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama yang saya hormati Mas Ramadan Priyadi atau Abang Ramadan Priyadi dari BMKG Stasiun Goa. Yang saya banggakan teman-teman panitia webinar pada hari ini, dan yang saya sayangi juga teman-teman peserta dari webinar pada kali hari ini. Pertama, mungkin puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita bisa masuk ke ruangan Zoom dengan sehat dan bisa mendengarkan dengan hikmat nantinya dan bermanfaat untuk kita semua. Yang kedua, mungkin overview aja. Indonesia sekarang sudah banyak terjadi bencana, terutama di seismologi. Harapannya mengikuti webinar pada kali ini, terutama di Sulawesi, yaitu Track Record Seismic City in Sulawesi, itu kita bisa lebih tahu bagaimana peran geofisika untuk di bidang seismologi atau kebencanaan. Mungkin ini mempersingkat aja untuk kata sambutan. Terima kasih untuk teman-teman semua. Selamat menikmati, selamat belajar, dan selamat berdiskusi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Rosi. Salam berintegrasi bersinergi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Dery atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya kita masuk ke acara inti. Sebelum memasuki acara tersebut, saya akan membacakan peraturan selama webinar ini berlangsung. Yang pertama, selama webinar, peserta bebas untuk menyalakan atau mematikan kameranya. Yang kedua, selama sesi penyampaian materi, dimohon peserta untuk mematikan mikrofonnya masing-masing kecuali telah dipersilahkan oleh moderator. Ketika sesi tanya jawab, jika ingin bertanya, diharapkan peserta dapat raise hand terlebih dahulu. Setelah dipersilahkan oleh moderator untuk bertanya, dapat dihidupkan mikrofonnya dan mulai mengajukan pertanyaan. Dan diharapkan bertanya dengan menyebutkan nama terlebih dahulu. Jika dari teman-teman mengalami kendala audio, maka bisa juga dengan menuliskan pertanyaan pada kolom chat dengan format nama, asal, pertanyaan. Langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Ramadan Priyadi STR Geof. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita hari ini. Baiklah, pemateri kita pada hari ini yaitu Kak Ramadan Priyadi STR yang lahir pada Ujung Padang 28 Januari 1997 dengan pendidikan terakhir di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan Kak Rama sendiri mempunyai banyak sekali publikasi, yaitu salah satunya analisa hubungan PGF observasi dengan intensitas gempa dirasakan di wilayah Indonesia bagian timur, Proceeding SEMPA 2017. Terus kerantaan seismik di Indonesia menggunakan perhitungan B-value 1 derajat, Proceeding SEMPA 2017. Model kecepatan gelombang seismik satu dimensi wilayah Papua, Jurnal Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika volume 5 nomor 1 2018, dan masih banyak lagi publikasi dari pemateri kita. Baiklah, langsung saja kita masuk ke acara hari ini, yaitu penyampaian materi oleh Kak Rama. Halo Kak Rama. Halo. Sudah kedengaran ya? Oh ya. Sudah Kak. Ada waktu dan tempat dipersilahkan. Saya coba share screen ya. Ya, udah masuk ya share screen-nya? Udah Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ini udah kali kedua sebenarnya saya diajak jadi pemateri oleh HMGI. Saya benar-benar terkesan dengan HMGI ini dari sejak saya lulus sampai sekarang ini, meskipun di tengah pandemi yang kita tahu ini sangat menyulitkan bagi kita, tapi
semangat rekan-rekan sekalian untuk membuat sebuah program untuk terus berkarya, untuk mengupgrade skill-nya itu sangat patut saya acungin jempol lah. Istilahnya di masa-masa sulit seperti ini kan kita tahu kita tidak bisa bercengkrama dengan orang-orang terdekat, tidak bisa kumpul bareng, kita cuma bisa lihat orang lewat online ya, via Zoom seperti ini, webinar, tapi saya sangat terkesima dengan apa yang selalu diberikan oleh HMGI, terus mencoba berkarya, mencoba sesuatu hal yang baru, dan mencoba survive di tengah pandemi ini. Saya berdoa semoga rekan-rekan dan teman-teman sekalian selalu diberi kesehatan agar tetap bisa menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Baik, mungkin ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Ramadan Priadi, STR Ramadan Priadi, sekarang kerja di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sekarang penempatan di Stasiun Geofisika Goa di Makassar, mewakili Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, sebenarnya rekan-rekan sekalian, sebelumnya itu tema yang akan dibawakan itu mengenai potensial megatrust. Cuman karena Sulawesi tidak terdapat megatrust yang seperti ada di Jawa dan Sumatera, makanya saya diskusi dengan panitia, bagaimana kalau kita mengganti tema hari ini menjadi track record-nya aja, bagaimana di Sulawesi. Nah, ini juga menjadi bahan bagi teman-teman sekalian yang di bidang-bidang geofisika, bagaimana nanti kontribusi teman-teman sekalian untuk memberikan wawasan atau memberikan analisa teman-teman sekalian untuk lebih membangun bagaimana sebenarnya seismisitas di Indonesia ini. Kita lanjut saja ke bagaimana sejarah Pulau Sulawesi, karena yang diminta adalah Sulawesi ya. Sebelumnya perlu kawan-kawan ketahui sebenarnya Sulawesi formasi batuan, bukan formasi batuan, 3 formasi sebenarnya, 3 formasi. Dahulunya itu Pulau Sulawesi itu masih berantakan, masih kemana-mana. Seperti kalian tahu, Alfred Wegener kan pernah mengumpulkan kalau sebenarnya benua ini mengapung gitu, mengapung. Jadi benua ini seolah mengapung di atasnya ya. Dan teori itu memang benar karena jutaan tahun yang lalu, seperti kita tahu kalau mengenai teori plate tektoniknya, itu bumi itu cuman punya satu benua besar yang disebut dengan Gondwana. Kemudian menjadi 2 bagian, yaitu ada Laurasia dan apa ya satunya, saya lupa. Dia pecah menjadi 2 bagian. Nah, setelah itu barulah yang kita kenal dengan hari ini seperti ini. Jadi bentuk bumi yang kita lihat sekarang bukanlah bentuk bumi pada awalnya. Pada awalnya itu Pangean. Saya ingat pada awalnya itu Pangean, benua itu besar itu namanya Pangean, kemudian dibagi 2 menjadi Laurasia dan Gondwana. Ya, iya. Sama seperti Sulawesi jutaan tahun yang lalu itu juga sebenarnya bukan merupakan pulau seperti yang kita kenal sekarang. Dulunya itu masih terpencar kemana-mana, ada yang di Tenggara, ada yang di selatan. Nah, ini sekarang sudah menyatu dan seperti lihat sekarang ini ya. Bagaimana seismisitasnya? Nah, ini saya merangkum dari Pusgen ya, Kebetulan Pusgen belum mengeluarkan hasil riset terbaru untuk tahun 2021, hasil Pusgen yang lama aja. Nah, kalau berdasarkan seismisitasnya, sebenarnya Pulau Sulawesi ini termasuk adalah pulau yang sangat aktif, hampir sama seperti Pulau Jawa. Kalau Pulau Jawa kan aktivitasnya itu didominasi oleh wilayah di sebelah selatan karena ada zona subduksi. Pulau Sulawesi ini di sini ada salah satu sesar yang sangat terkenal di Sulawesi, itu sesar Palu Koro. Kita tahu tahun 2018 itu di sini ada merusak dan sampai menyebabkan tsunami. Disebutkan dalam penelitiannya Sokwet DKK 2006, ternyata dia itu pergeserannya itu 41 sampai tahun. Nah, itu cukup besar juga sebenarnya pergeseran sesarnya. Kemudian di sebelah utara ini ada sini ya, di sini ada sebuah subduksi
subduksi Sulawesi Utara. Nah, kemudian sesar yang paling sebelah tenggara itu ada sesar Matano. Di sini ada Matano. Di sini yang kemarin ada gempa Mamuju, di sini itu di sebelah baratnya ada Makassar Strait dan di bawah sini ada Mamuju Fault. Ya, kemudian di utara lagi ada yang namanya sesar Gorontalo. Nah, berarti bisa dibilang Pulau Sulawesi juga itu memiliki seismisitas yang cukup tinggi karena ya dia juga memiliki beberapa sesar-sesar yang memiliki pergerakan yang sangat masif gitu ya. Lanjut. Nah, ini terdapat 48 sesar yang sudah dipetakan oleh Pusgen. Oh, maaf Kak Rama, slide-nya nggak berubah. Oh, belum berubah. Sekarang? Iya. Belum. Sudah belum? Masih di sejarah Pulau Sulawesi. Oh, iya. Coba stop share dulu ya. Iya. Coba. Sekarang? Belum muncul. Sekarang? Masih loading, Kak. Sekarang bagaimana? Masih loading. Masih? Terakhir di sejarahnya ya, sejarah. Iya. Sekarang? Masih juga? Coba di ini lagi, Kak. Di stop screen lagi, terus diulang lagi. Coba saya matikan dulu video, mungkin keberatan. Sekarang? Masih sama, Kak. Masih loading gitu. Loading? Nah, ini udah muncul, Kak. Udah? Udah. Sekarang yang dilihat udah seismisitas? Udah. Oh, udah. Ya udah, saya lanjut aja ya, kayaknya. Oke, lanjut aja ya. Tadi seperti yang penjelasan saya, jadi kenapa Pulau Sulawesi ini merupakan salah satu pulau yang seismisitasnya sangat aktif? Ya itu tadi karena dia di utara dia memiliki subduksi Sulawesi di utaranya, kemudian di tengahnya itu ada sesar Palokoro. Nah, di sini ada sesar Palokoro, kemudian di tenggaranya ada sesar Matano. Nah, di sini di utaranya juga ada namanya sesar Gorontalo. Nah, di sini ini di sebelah barat ini sebenarnya ada yang namanya sesar Makassar Strait, kemudian di bawahnya ini ada Mamuju Fault. Nah, di selatan sebenarnya juga ada. Di sini ada namanya sesar Selayar dan sesar Sadang. Oke, saya pindah. Slide-nya berubah kan? Enggak berubah, Kak. Oh, enggak berubah? Iya. Padahal sudah dirubah. Maaf dulu ya teman-teman, ada sedikit kendala. Atau mau dari panitia aja, Kak? Boleh. Saya kirim kemana ininya? Di WA aja, Kak. Oh, oke. Mohon maaf ya teman-teman menunggu sebentar karena ada kendala operasional juga. Kayak ketebelan gitu, pengen aku cukup. Maksudnya ini loh, nggak teratur. Aku juga nggak teratur. Internetku.
Halo? Ini saya sudah coba ganti jaringan. Bisa nggak? Ada yang masuk? Bisa, Kak. Sudah Udah masuk. Ya, Kak. Masuk? Masuk. Masuk, Kak. Iya. Sekarang saya ganti slide. Terganti. Udah, Kak. Terganti, Kak. Iya. Oh iya. Maaf. Kayaknya jaringan di rumah saya. Maklum habis hujan kayaknya. Aduh, mohon maaf ya teman-teman sekalian ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Waduh, ini juga kendala kalau webinar pasti gini, ada aja kendala teknisnya ya. Nah, kita lanjut aja. Kita lanjut. Nah, ini tabel-tabel sesar yang aktif di Sulawesi. Ini dipetakan oleh tim dari Pusgen. Di sini terdapat 48 segmen patahan. Jadi segmen patahan. Jadi karena patahan itu tidak selamanya satu garis lurus karena memang dia tersegmentasi. Namanya patahan itu tersegmentasi, terbentuk dari beberapa segmen patahan. Oke. Nah, ini kita coba mengambil contoh data dari stasiun saya ya di Sulawesi Selatan. Ini pencatatan dari tahun 2000 hingga 2020, berarti tahun kemarin ya, sudah tercatat sebanyak 7.415 kejadian gempa di stasiun, yang tercatat di stasiun geofisika kelas 2 Goa. Nah, itu bayangkan aja di Sulawesi Selatan aja, selama periode 20 tahun, itu sudah tercatat 7.000. Belum kalau yang ditambah di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara. Nah, itu kan. Nah, gempa-gempa di Sulsel dan Sulbar ini didominasi oleh rangkaian gempa dangkal dengan kedalaman di bawah dari 70 km. Oke, kita lanjut. Nah, ini time dari tahun 2000 hingga 2020 ini trennya makin naik. Jumlah gempanya itu makin naik. Itu kenapa? Nah, itu kan ada apa sebenarnya? 2006 itu ada penambahan sensor dari Badan Meteorologi Geofisika. Jadi di situ ada penambahan sensor, jadinya kita dapat lebih rapat lagi pencatatan kita, lebih banyak lagi data yang dapat kita ambil di situ kan. Nah, berdasarkan time historisnya juga, nah ini bisa kelihatan dari tahun 2000, 2005, 2010 naik langsung. Nah, ini langsung naik di antara 2015 sampai 2020 ini trennya naik karena itu tadi pencatatan kita tuh semakin bagus. Nah, tapi yang jadi catatan di tahun 2015 sampai 2020 ini ada event juga sekitaran di tahun 2018 itu ada gempa Palu, kemudian ada juga gempa Mamasa. Nah, itu juga ya. Oke. Nah, sekarang kita beranjak ke studi kasusnya, ya kan? Kalau kita cuma teori saja kita tidak tahu, masih mengawang. Nah, kita ke studi kasusnya. Jadi gempa 5 tahun terakhir di Sulawesi itu ada 3 ini yang paling merusak ini. Yang pertama itu ada gempa bumi dan tsunami Palu. Nah, ini yang sangat dahsyat ya, yang sangat besar impact-nya sampai jalanan-jalanan itu berubah, terangkat gitu kan. Pada tanggal 28 September 2018, kemudian ada gempa Swam di Mamasa tanggal 22 November 2018. Nah, ini sebenarnya di Mamasa ini agak sedikit unik sebenarnya karena dia gempa tipe Swam. Jadi gempa yang tanpa ada aftershock, main shock maupun foreshock begitu. Jadi dia gempa kecil yang terus berulang. Dan yang terakhir tentu saja yang baru-baru ini ada gempa bumi Mamuju ini 14 Januari 2021.
Kalau teman-teman tahu juga kemarin malam itu juga ada gempa di Maluku itu sekitar 5,1 kalau nggak salah ya, 5,1 malam itu ya. Jadi kayaknya memang Indonesia sedang aktifnya sesarnya, sedang mengeluarkan energi. Sesar Palokoro yang terkenal dengan sesar 60, lebih dari 60 detik. Di mana kalau dia durasinya lebih dari 60 detik memang sangat mungkin berpotensi untuk terjadi tsunami gitu ya. Tapi penelitian baru-baru ini berdasarkan data Citra memang sebenarnya ada sebagian badan lereng yang memang jatuh gitu, yang istilahnya akibat dia sesar geser, dia gesernya bukan geser murni ya, dia geser ada sedikit ke kiri kalau nggak salah tadi lihat. Nah, dia geser tapi ada sedikit ke kiri dan itu mengakibatkan sebagian badan lereng di laut itu dia turun ya gitu kan. Jadi menimbulkan adanya deformasi di bawah lautan. Ditambah lagi durasi dari gempa bumi Palu ini cukup lama. Jadi 60 second itu sudah mungkin untuk berpotensi menghasilkan tsunami. Tapi ingat, dia karena memang yang jadi masalah, yang masih jadi perdebatan sampai sekarang ini, kenapa gempanya di darat, namun bisa menghasilkan tsunami yang luar biasa di laut gitu kan ya, itu jadi perdebatannya. Tapi karena berdasarkan hasil Citra terakhir dari penelitian, memang ada badan lereng yang turun akibat geseran dari sesar Palokoro gitu ya. Ini berdasarkan penelitian saya, jadi dia memang arahnya menuju ke arah Teluk ya, durasinya menuju ke arah Teluk. Nah, seperti ini bidang geometrinya. Oke, lanjut kita ke bahas gempa bumi Mamasa ya, gempa bumi Mamasa. Salah satu gempa bumi yang unik juga sebenarnya di Sulawesi Barat ini karena yaitu tadi di sini sebenarnya belum ada segmentasi sesar, tapi kenapa bisa ada gempa bumi tanpa ada foreshock, tanpa ada mainshock, tanpa ada aftershock gitu kan? Jadinya di sini dia menjadi gempa bumi suam, dimasukkan ke dalam tipe gempa bumi suam karena dia gempa bumi yang kecil, beruntun terus gitu ya. Nah, penelitiannya Pak Supendi lagi, Pak Supendi. Nah, saya mengambil hasil relokasinya dari penelitiannya Yusuf Haidar Ali. Nah, ya. Di sini dia menerangkan kalau fracture trend in berarah utara selatan. Nah, utara selatan dengan kedalaman berkisar antara 5 sampai 15 km. Nah, di sini dia tertera pada hasil cross section-nya diketahui jika kalau seismisitas ini berasal dari zona fracture, bukan zona patahan. Jadi kita harus bedakan, ada namanya zona fracture, ada zona patahan. Kalau zona patahan itu yang mana? Zona patahan itu yang tadi, yang seperti di Palu, nah itu ada lurus-lurus, nah itu adalah zona patahan. Fracture itu apa? Fracture itu adalah bagian segmen dari patahan, tapi dia sudah bukan bagian bidang dari sebuah patahan, tapi dia fracture dari sebuah patahan gitu ya. Jadi memang agak membingungkan karena memang itu adalah dua hal yang berbeda gitu ya. Nah, kita masuk ke gempa yang paling baru ini, gempa Mamuju Majene. Ya kita tahu
di gempa Mamuju Majene ini dia memiliki kompleksitas yang sangat rumit ya, karena dia sudah ada foreshock-nya, ada main shock-nya, ada aftershock-nya. Tapi yang jadi masalah di aftershock-nya. Kenapa? Karena aftershock-nya di sini terbilang sangat sedikit untuk ukuran gempa bumi yang signifikan gitu ya. Jadi gempa bumi Mamuju ini terjadi di tanggal 15 Januari 2021 pukul 01.28 WIB. Oh, berarti kalau di sini berarti jam 2 malam ya, jam 2 malam. Nah, di ini dirasakan di Mamuju dan Majene 4 sampai 5 mm gitu ya. Ini petanya. Petanya di mana di sini adalah foreshock-nya di sini, dan di sini adalah main shock-nya. Oke, dari hasil pengamatan diketahui jika memang gempa Mamuju Majene ini memiliki 40 aftershock dan 11 diantaranya dirasakan. Oh, hebat ya, jadi 11 gempa lainnya itu dirasakan. Ya, bagaimana ya? Pelepasan energinya itu berarti sangat dekat dengan permukaan karena 11 gempa dari aftershock-nya itu dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini adalah frekuensi kejadiannya ya, frekuensi kejadian dari gempa Mamuju dan Majene berdasarkan magnitudonya. Ya, bisa dilihat memang kalau setelah gempa besar wajarnya itu akan diikuti dengan aftershock. Tapi aftershock-nya biasanya untuk trennya akan memiliki kekuatan yang lebih kecil daripada gempa utama gitu ya. Jadi itu adalah teori umum. Jadi di mana ketika setelah gempa bumi besar pasti akan diikuti aftershock. Tapi magnitudonya atau kekuatannya itu akan biasanya lebih kecil daripada gempa bumi utamanya. Oke, lanjut. Nah, ini berdasarkan data USGS. Nah, kita tahu kalau dia di main shock-nya memiliki tipe patahan naik ya, tipe patahan naik. Oke, ini nodal plane-nya di mana dia sangat bersinggungan dengan nodal plane 2 di strike 189 ya. Jadi dia memang arah barat timur sebenarnya kalau dilihat dari patahannya ini. Oke, nah yang jadi kendala lagi dari saat kita ketahui pusat gempanya itu berada di Majene. Nah, sementara Majene ke Mamuju itu memiliki jarak sekitar ya 31 km lah, 31 km. Nah, itu kan. Nah, ini tapi yang paling rusak itu adalah di kota Mamujunya. Gitu ya. Nah, sebenarnya hal ini sebenarnya pernah terjadi di kota Meksiko di mana epicenternya itu ada di kota Campos, ya, di kota Campos. Kemudian dia mengalami amplifikasi karena ada namanya medium. Jadi medium yang berada di kota Meksiko ini relatif dia lebih lunak sehingga dia menyebabkan sinyal-sinyal gempa itu mengalami amplifikasi. Jadi bisa saja, mungkin saja kalau gempa bumi Majene Mamuju itu memang di kota Mamujunya itu memang mengalami amplifikasi sehingga lebih dahsyat, lebih besar impact-nya di kota Mamuju begitu ya. Nah, apakah gempa bumi Mamuju Majene ini merupakan periode ulang? Karena berdasarkan data GFZ ini mengeluarkan kalau memang pada tahun 1969 tercatat gempa bumi yang sama dengan pola yang sama gitu ya. Di tahun 1969 di sini dia tercatat ada gempa magnitudo 7 dengan pola yang sama. Jadi dia PDIF dan PP. PDIF itu apa? Berarti dia didiferensiasi. Ini PDIF. Ini PDIF dia melewati core. Melewati core. Nah, di sini. Nah, yang PP dia dipantulkan 2 kali. Sinyal seismik ini dipantulkan 2 kali di permukaan. Jadi dia keluar energinya, kemudian dia dipantulkan 2 kali di permukaan. Nah, ini ditemukan hal yang sama pada gempa bumi Mamuju Majene. Tapi apakah benar ini periode perulangannya kan? Karena ini kan berdasarkan data rekaman. Dan karena memang sebenarnya gempa bumi ini memiliki periode ulang. Memiliki periode ulang. Kapan? Nah, itu yang kita belum bisa prediksi. Kenapa nggak bisa prediksi? Karena itu terkait dengan ruangnya, terkait dengan waktunya. Bagaimana sebuah patahan, sebuah bidang kita akan berikan stres, kita akumulasi stresnya, berapa stres yang terkumpul gitu. Karena sejatinya batuan itu pasti akan patah. Ya, pasti akan patah ketika akumulasi energinya sudah terlewati. Misal contoh,
misal ada batu kan, misal ada batu di lingkungan teman-teman sekalian, ketika batu itu kita press gitu ya, kita press misal dengan alat berat gitu ya, kita press, ketika tenaga untuk ngepres batuannya itu sudah melampaui batas elastisitas dari batuannya itu, pasti batuan itu pecah. Nah, itu bisa kita samakan dengan bagaimana gempa itu terjadi ya gitu. Jadi ketika stresnya sudah terakumulasi dan dia sudah melewati ambang batas elastisitas batuannya, pasti akan patah gitu ya. Nah, ini saya juga mengutip dari hasil pengolahan Bang Dimas Salomo Sianipar, salah satu senior saya. Nah, dia mengemukakan jika memang gempa bumi Mamuju Majene ini strike-nya itu lebih dominan di dip yang lebih tinggi ya, dipnya yang 75 derajat ini, 75 derajat. Nah, diketahui juga arahnya ini mengarah ke barat timur. Nah, bagaimana kita mengidentifikasinya? Sebenarnya di Mamujunya sebenarnya sudah terlihat jelas bagaimana gempa bumi ini memperlihatkan jejak-jejak gempanya gitu ya. Ini saya perlihatkan bagaimana jejak hantaman dari gempa bumi Mamuju Majene ini sebenarnya satu lokasi. Cuman yang ini adalah di depan. Ini adalah rumah sakit bangunan belakangnya. Nah, kenapa bisa bangunan belakangnya hanya dia tulangan antara bangunan depan dan bangunan belakang ini tidak saling menyambung, tidak saling memiliki sambungan. Nah, di sini terlihat gitu dia dihantam ini yang menahan. Nah, di sini kemudian dia dihantam, tidak ada penahan, jadinya dia goyang, kemudian strukturnya kolaps ya. Nah, ini bisa dilihat yang jelas ya. Jelas gimana ya? Yang bagian sini dia menahan, nah ini yang mendorong ini ya. Jadi dia terangkat. Ini salah satu mall yang ada di Mamuju ya, Mamuju. Ini runtuh beberapa dindingnya ini runtuh. Dalam itu juga rusak sebenarnya. Dalam juga rusak. Nah, juga hotel Maleo yang ada di Mamuju ini salah satu bagian bangunan ini runtuh. Oke. Nah, ini bagaimana kita melihat sejatinya gempa itu seperti apa. Nah, itu kan di sini kelihatan ya, kalau kita lihat ini rumah ini sebenarnya sudah miring, sudah di luar dari bentuk normal awalnya. Bentuk normalnya kan harusnya kotak kan ya, kotak. Nah, ini dia dihantam gitu kan, dihantam dari arah kanannya dia ya, kanannya dia dihantam. Nah, dia jadinya miring begini kan, jadi miring. Yang lebih masifnya lagi ini adalah bangunan 2 lantai, ini sampai rubuh rata ya, dengan tanah. Berarti memang ditampakkan bagaimana dahsyatnya ya gempa Mamuju Majene kemarin. Nah, ini kalau yang ini yang gardu PLN ini tumbang ini karena memang di sini ada terjadi intrusi air karena di sebelahnya itu ada kalau nggak salah kayak aliran air, jadi dia mungkin terjadi intrusi gitu kan, karena tanahnya pas digoncang dia lepas keterikatannya, jadinya dia rubuh. Yang yang rubuh. Ini kantor gubernur di Mamuju. Nah, sekarang kita masuk nih ke yang finalnya ini. Bagaimana potensi kegempaan Sulawesi di masa yang akan datang? Nah, kita tahu bagaimana sekarang ya potensi kegempaan Sulawesi di masa yang akan datang. Kita tadi sudah mengetahui kalau di sebelah utara itu ada subduksi Sulawesi, kemudian di utaranya lagi ada sesar Gorontalo, ada sesar Palu Koro,
ada sesar Matano, sesar Mamuju, ada Makassar Strait. Nah, sekarang bagaimana dengan potensinya? Jika kita melihat tren, memang dari tahun 2000 semakin tahun semakin ke sini kegempaan itu di Sulawesi Selatan di Sulawesi itu semakin meningkat, bukan Sulawesi Selatan aja, di Sulawesi itu meningkat. Jadi meningkat. Jangankan di Sulawesi, baik di Jawa, di Sumatera itu juga mengalami peningkatan gitu ya. Jadi bagaimana dengan di masa yang akan datang? Bisa saja memang tren ini naik karena memang mengingat umur batuan. Jadi mungkin akumulasi energi yang ada di bawah batuan ini memang sedang mengalami akumulasi energi yang sangat masif gitu ya. Jadi bisa rilis kapan saja, dan kita tidak tahu dengan cuaca karena kita memiliki dimensi ruang dan dimensi waktunya, sedangkan berbeda dengan gempa kita tidak memiliki dimensi ruang dan waktunya seperti itu ya. Nah, karena bumi ini terus bergerak, jadi sebenarnya batuan ini mencari jalan untuk apa? Jadi batuan ini mencari jalan agar dia dapat setimbang kembali. Nah, perilisan energi yang kita sebut seperti gempa, nah itu sebenarnya dia itu sedang merilis energi yang dia tampung dan tidak mampu dia tampung. Nah, dia merilisnya itu agar apa? Agar dia bisa kembali ke keadaan setimbang. Nah, seperti itu. Keadaan setimbang itu seperti apa? Keadaan di mana dia masih memiliki cukup elastisitas untuk menahan gaya-gaya yang diterimanya, seperti itu. Melihat dari potensinya, kemungkinan besar Sulawesi maupun wilayah-wilayah di Indonesia memang masih akan seismisitasnya akan aktif gitu. Memang aktif karena ya itu tadi kita lihat ada banyak sekali sesar-sesar yang ada di sini, ada Polokor, ada Matano, ada Makassar Strait. Tapi apakah itu bisa membuat kita jadi istilahnya takut gitu ya, jadi panik yang berlebih? Sebenarnya sih tidak. Kita tidak perlu panik yang berlebih gitu ya, tidak boleh panik yang berlebih. Karena apa ya? Karena itu tadi gempa memang sebuah fenomena yang sekarang ini bikin kita gencar-gencarnya, kita bikin was-wasnya. Tapi bukan berarti dapat membuat kita menjadi panik yang berlebih seperti itu ya. Seperti kadang ada masyarakat yang menggoreng isu, akan terjadi gempa sekian, magnitudo sekian, mohon untuk mengungsi. Nah, itu harus di cross check dulu, apakah itu dari sumber yang terpercaya ataukah sekedar orang yang ingin menggiring isu seperti itu ya. Nah, begitu. Nah, rencananya memang BMKG ini sedang menambah sensor untuk lebih merapatkan hasil rekaman seismiknya. Jadi maupun gempa-gempa kecil itu tetap akan terekam gitu ya. Nah, yang di grafik pertama di slide awal yang kalian lihat itu kenapa trennya meningkat? Nah, itu harus diperhatikan. Tidak semua gempa itu dirasakan oleh manusia. Ya, tidak semua gempa itu dirasakan oleh manusia. Gempa itu ada, tapi tidak semuanya dirasakan oleh manusia. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena alat itu lebih sensitif. Karena dia alat itu lebih sensitif dibandingkan indera yang ada pada kita. Jadi kan kita paling merasakan mungkin kalau udah gempanya udah 3, 4 terus di darat dangkal, nah itu kerasa mungkin kan. Tapi mungkin kalau gempanya 4, 3 kedalamannya dalam, nah kita nggak rasa gitu ya. Jadi bisa saja gempa tiap hari bisa, tapi masalahnya dirasakan atau tidak, gitu kan. Jadi tidak semua gempa itu memang dirasakan oleh manusia. Tapi sebenarnya yang jadi kewaspadaan kita sebenarnya sekarang itu adalah masalah pembangunan. Karena saya bilang pembangunan, gempa ini sebenarnya bukan fenomena yang berbahaya. Ayo, pasti pada bingung, kenapa bukan fenomena berbahaya? Misalnya saja, rekan-rekan sekalian ini cobalah berdiri di sebuah tanah lapang dan seketika itu ada terjadi gempa, apa yang akan terjadi? Pasti teman-teman itu akan merasakan pusing, mual,
berlebihan. Jadi kan istilahnya karena pusingnya itu karena diguncang, tapi beda urusannya ketika teman-teman berada di posisi di mana ada gempa dan teman-teman berada di sebuah wilayah yang memiliki konstruksi. Konstruksi ini bisa berupa bangunan, gedung, segala macam. Pasti akan timbul korban jiwa ataupun luka-luka karena ya itu tadi runtuhan dari material bangunan, gitu ya. Jadi untuk rekan-rekan sekalian, apalagi di HMGI gini kan, HMGI bidangnya geofisika ini adalah momen bagaimana teman-teman dan rekan-rekan turut serta untuk mencoba riset apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia ini kan, bagaimana seismisitasnya, bagaimana peluangnya, bagaimana hal apa yang harus dilakukan untuk meminimalkan korban ya, karena kan gempa kita tidak bisa menghindarinya, tapi kita bisa meminimalkan korbannya, gitu ya. Nah ini kita lihat, ini dia adalah hasil pemetaan dari Pusgen ya, bagaimana kita lihat Sulawesi itu memiliki banyak sekali sesar, di utara itu ada subduksi, dan kalau kita lihat di gambar yang sebelah kanan, ini adalah segmen-segmennya ya. Jadi Palu Koro itu memang sebenarnya bukan suatu garis lurus, itu dia memang tersegmentasi, gitu ya, tersegmentasi. Jadi untuk di masa mendatang bagaimana potensinya tetap ada, tapi bukan berarti semua gempa yang ada itu bakal dirasa oleh kita. Bisa saja di masa mendatang gempa itu memang lebih banyak yang tercatat oleh sensor, tapi tidak dirasakan oleh masyarakat. Ya, mungkin seperti cuman gerakan tanah sedikit ya. Oke. Ini saya membagikan sebuah ini saja pengalaman ya buat rekan-rekan sekalian. Tapi saya yakin teman-teman sekalian, apalagi yang di HMG ini pasti sudah sangat bisa selektif lah untuk memilah informasi. Jadi ini kejadian saat saya dinas malam. Ini ada orang yang tiba-tiba menginfokan di grup Facebook gitu, di Info Mamuju ya, katanya peringatan dini potensi gempa susulan 4,9 di titik Mamuju jam sekian dan jam sekian. Nah ini kan kalau teman-teman yang sebagai akademisi pasti udah, wah kok dia bisa memprediksi dengan begini ya, ada jamnya, ada magnitudenya lagi kan, terus ada waktunya esok hari. Nah ini dia pakai screenshotan hasil, nggak tahu dari mana ini dia dapat dari mana ini hasil screenshotan. Jadi ya terkadang ada beberapa orang yang untuk menggoreng isu, untuk membuat masyarakat panik. Jadi sebisa mungkin kita bagaimana mengatasi dan memilah informasi itu lebih bijak lagi. Karena sampai saat ini BMKG tidak pernah mengeluarkan informasi seperti ini. Sampai saat ini kita pasti mengeluarkan informasi sesuai saat terjadi gempa. Karena apa? Karena ya sampai saat ini gempa bumi belum dapat diprediksi gitu ya, Cuman cuaca yang sampai saat ini alhamdulillah masih bisa diprediksi. Ya, mungkin ini saja. Nah, untuk sesi selanjutnya saya mungkin lebih banyak diskusi ya, karena saya kayaknya lebih senang diskusi sama teman-teman ini, bagaimana kita sharing kan, karena pasti teman-teman yang masih mengenyam pendidikan ini pasti sangat lagi panas-panasnya, semangatnya ini punya ilmu yang lebih gitu ya. Mungkin saya kembalikan ke moderator biar kita diskusi langsung. Baik, terima kasih Kak Rama atas materi yang telah disampaikan. Sangat menarik sekali, di mana tadi udah diceritakan di mana sih sejarah Pulau Sulawesi, seismisitas di Pulau Sulawesi itu bagaimana, dan studi kasusnya juga. Mungkin kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Sebelumnya diingatkan lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya, diharapkan untuk raise hand terlebih dahulu. Jika sudah dipersilahkan oleh moderator, maka dapat menghidupkan mikrofonnya. Diharapkan bertanya dengan menyebutkan nama terlebih dahulu. Mungkin dari teman-teman ada kendala audio, bisa juga
menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama _asa_ pertanyaan. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja ditanyakan. Ya, itu ada dari Mas Edwin. Iya, mungkin dari Bang Edwin dipersilahkan, Bang. Kak, ini pertanyaannya ditulis di kolom chat, dibacain aja ya, Kak. Oh iya, boleh. Perkenalkan, namanya Edwin Brilian. Dari izin bertanya, Mas, apakah bisa kita mengukur dan mengetahui tingkat stres atau gaya yang dapat ditahan oleh suatu batuan atau lempeng? Oh iya. Baik ya, ini pertanyaan dari Mas Edwin Brilian. Bagus sekali ini mukanya mau meneliti stres batuan ini. Ya, sebenarnya untuk masalah ini itu kita untuk mengukur bagaimana stresnya itu di sini perlu lab sebenarnya. Di sini adalah penelitiannya berbasis lab. Kenapa? Karena nanti di sini dia akan saya lupa siapa yang pernah melakukan penelitian ini. Sepertinya pernah. Jadi nanti batuan itu diberikan stres. Jadi dia ngambil contoh batuan, dikasih stres. Nah, berapa stres yang dibutuhkan sampai batuan itu patah gitu. Tapi sebenarnya ada juga cara yang namanya pemodelan. Nah, ini pemodelan. Jadi ada kita realnya, berdasarkan realnya, ada juga pemodelannya. Di sini kan bilang bagaimana mengukur dan mengetahui tingkat stresnya. Kalau untuk pemodelan ada namanya kolom stres. Nah, kolom stres kita itu menghitung berapa estimasi panjang, estimasi lebar sesar yang kita tahu, yang kita miliki, kemudian bagaimana mekanisme sumber yang dominan terjadi di situ. Nah, nanti kita hitung di satu lempeng itu dia stresnya atau gayanya berapa gitu ya, berapa joule gayanya, berapa gaya yang terekam di situ. Kalau berdasarkan penelitian lagi, berdasarkan lab. Nah, ada yang berdasarkan lab. Nah, itu nanti ngambil batuan misalnya batuan lempeng Eurasia atau lempeng Indo-Australia, diambil dulu contoh batuannya yang mana kan. Terus nanti dikasih stres gitu. Tapi memang itu yang untuk lab kan pasti butuh modal yang besar gitu, karena kan itu pasti ilmuwan dengan modal besar untuk melakukan penelitian seperti itu. Karena itu kan penelitian lab. Kalau gampangnya bisa kita kita dimodelkan berapa panjangnya, berapa lebarnya. Itu nanti kita hitung mekanismenya, kita tahu berdasarkan mekanisme sekian dengan panjang sekian dan lebar sekian, nanti stres yang terakumulasi sekian dan dia itu patah di stres yang diberikan sekian. Tuh, mungkin. Baik, saya balikan ke moderator. Mungkin dari Bang Edwin ada feedback atau gimana, Bang? Ada feedback, Kak. Kalau misal akumulasi stres yang sudah akumulasi stres yang diterima. Oh, maksudnya gini, jadi pasti bisa. Bisa juga, tetap bisa. Akumulasi stres yang diterima juga itu pasti bisa dilakukan. Bisa dilakukan dengan pemodelan, bisa juga dilakukan dengan itu tadi pakai lab. Nah, gitu ya. Untuk pemodelan harus ditahu dulu inisial batuan. Karena di situ inisial batuan kan ada di tabel gitu ya, di tabel apa gitu, lupa saya. Ada penelitian kok yang menyebutkan
tabel mengenai batuan ini nilai elastisitasnya berapa. Nah, itu jadi patokan tolak ukurnya. Jadi kita tahu akumulasi stres yang udah diterima suatu lempeng itu berapa gitu. Jadi lempeng itu udah menerima stres berapa lama, tapi kan hitungannya ini bukan hitungan hari, hitungannya pasti hitungannya jutaan tahun. Ya, hitungannya jutaan tahun, tahunan. Karena nggak mungkin sehari kedorong langsung patah, nggak gitu ceritanya. Karena dia kan terakumulasi, terus elastisitasnya patah, nah baru dia rilis energinya gitu. Baik, terima kasih kepada Bang Edwin atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Oh iya, silahkan. Oh, Mas Edwin ini kayaknya ini nih sangat bersemangat ini. Silahkan Mas. Silakan Bang Edwin. Oh gitu ya. Kenapa dikatakan sumbernya di darat? Oh oke. Mekanismenya seperti apa? Baik, saya coba menjelaskan sedikit ya mengenai gempa Palu yang terjadi di tahun 2018 silam. Kan dia memang gempanya di darat ya. Gempanya di darat. Coba kita lihat ya. Ada gempa Palu. Palu. Oke ya. Nah, ini kan main shock-nya di sini. Nah, kenapa bisa terjadi tsunami gitu kan? Itu kan jadi tanda tanya besar gitu ya. Kenapa bisa terjadi tsunami? Mekanisme sumbernya di darat. Apalagi sesarnya ini sesar geser, bukan sesar naik, sesar turun. Nah, oke, perlu dijelaskan di sini ada faktor lain yang menyebabkan tsunami. Tsunami itu bisa terjadi karena gempa bumi, ini pasti ya, gempa bumi, jatuhan meteoroid, kemudian jatuhan lereng atau adanya material, gitu ya, kemudian ada bom. Nah, yang terjadi di Palu ini sebenarnya ada deformasi di bawah lautan ini yang terpicu. Jadi dia terpicu. Jadi gini. Jadi kalau kita lihat ini kan sesar Palu Koro ya, sesar Palu Koro. Nah, dia kan menggeser gini ya. Jadi saya lihatnya. Jadi dia menggeser kan. Dia menggeser. Nah, setelah dia menggeser ini dia men-trigger di ujung lautan sini ya. Ini berdasarkan citra radar ya, citra radar penelitian yang terbaru. Ternyata memang ada sebagian badang palung dan lereng di sini tuh dia rubuh. Nah, rubuhnya ini menyebabkan deformasi. Jadi syarat tsunami itu syarat utamanya adalah terjadi deformasi. Ya, jadi ketika gempa bumi mau gempa bumi itu di laut, magnitudenya besar. Tapi ketika tidak ada terjadi deformasi di bawah laut, maka tsunami itu tidak akan datang. Tapi ketika deformasi itu terjadi dan masif terjadi di laut, maka isi air
isi air itu akan istilahnya tersapu. Isi air itu akan tersapu, makanya dia akan menghasilkan energi yang masif untuk menghasilkan tsunami gitu. Nah, ini kan kita membahasnya secara akademis ya, karena kan itu jadi tanda tanya besar. Gempanya ada di darat, sedangkan dia terjadi tsunami. Kemudian salah satu faktor juga yang menyebabkan tingginya tsunami di Palu adalah bentuk pantainya. Ya, perlu dilihat bentuk pantainya itu teluk dan dia tajam, huruf V gini ya. V gini ya. Jadi dia gini. Nah, ini luas penampangnya sama. Luas penampangnya luasnya tetap, tapi air yang masuk ke Palu sini lebih besar daripada luasan penampang yang di sini. Makanya dia airnya terakumulasi dan akhirnya naik dan jadinya tsunami. Meskipun deformasinya sedikit gitu ya, di laut lepas sana deformasinya sedikit, tapi hasilnya lebih masif daripada yang dibayangkan gitu ya. Gitu. Jadi memang ini masih menjadi sebuah perdebatan di gempa Palu 2018 ini. Karena dia udah gempanya di darat gitu ya, magnitudenya memang besar, tapi kenapa terus kemudian sistem mekanisme sumbernya dia sesar geser ya, jadi dia menggeser. Tapi kenapa terjadi tsunami? Nah, itulah tadi, karena memang ada faktor lain, faktor eksternal di luar dari tiga faktor utama terjadinya tsunami begitu ya. Berarti di sini yang jadi catatannya adalah ada deformasi, ada sebabkan yang di-trigger. Ini bukan utamanya gempanya, di-trigger berarti dipicu oleh gempa bumi Palu. Jadi dia memicu salah satu bagian di dasar laut untuk terjadi deformasi sehingga massa air yang dari laut lepas masuk ke Teluk Palu dan mengakibatkan adanya amplifikasi gelombang sehingga dia terjadilah tsunami seperti itu ya. Mungkin kita agak teknis nggak apa-apa ya, tapi untuk kita sekedar belajar gitu ya, kita sharing gitu ya. Mungkin gitu untuk Mas Edwin. Baik, Kak, sudah dapat gambarannya. Mungkin sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya ingin bertanya nih, Kak. Untuk mengetahui seismisitas suatu daerah itu, metode apa sih yang bisa kita gunakan dalam mengukur seismisitas suatu wilayah gitu, Kak? Baik. Metodenya apa dulu gitu ya? Jadi kita mau diukur itu apa dulu gitu ya. Jadi kita tahu, misal kita mau tahu bagaimana keaktifan seismik di wilayah sini. Ya berarti kita bisa menggunakan metode spasial, ataukah kita mau menghitung A value atau B value-nya. Kenapa? A value dan B value. B value itu adalah nilai yang dia berkaitan erat dengan namanya kerapuhan batuan. Jadi semakin rapuh batuan, otomatis seismisitasnya tinggi. Kenapa? Dari mana tahu seismisitasnya tinggi? Dari banyaknya gempa bumi yang terjadi. Gitu ya. Kalau spasial kita cukup petakan, kita hitung bagaimana frekuensinya, maka kita tahu, oh daerah sini memiliki seismisitas yang tinggi. Gitu ya. Kemudian kalau berdasarkan kerapuhan batuannya bagaimana ya? Kita hitung A value-nya. Kita hitung B value-nya. Setelah kita dapat B value-nya, maka kita tahu, oh daerah sini memiliki tingkat kerapuhan batuan sekian, makanya dia intensitas dan frekuensi gempanya lebih sering, gitu ya. Gitu. Jadi metode yang biasa digunakan ada metode spasial ataupun mau menghitung B value-nya gitu. Jadi kita bisa mendeterminasikan, oh di wilayah sini tuh seismisitasnya aktif, gitu ya. Terima kasih Kak Rama atas penjelasannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang telah disampaikan. Ini Kak, ada pertanyaan dari Akef dari Universitas Jambi. Izin bertanya sedikit Mas mengenai mekanisme perhitungan tinggi tsunami itu diukur ketika ketika gelombang air dalam perjalanan atau ketika gelombang menghantam daratan. Terima kasih.
Baik. Tinggi tsunami. Jadi tinggi tsunami ini ada 2 macam kalau nggak salah. Bukan tinggi tsunami. Ada run up, inundasi, sama tinggi tsunami. Nah, tinggi tsunami itu yang dihitung itu adalah tinggi ketika mencapai bibir pantai. Ya, bibir pantai. Jadi tinggi yang dicapai tinggi yang terukur saat di pinggir pantai, di bibir pantai. Sebenarnya kan awal tsunami pun bisa ketahuan berapa. Sebenarnya di tengah lautan itu gelombang tsunami itu sangat pendek. Kenapa? Kenapa semakin ke darat dia semakin tinggi? Ya karena tadi dia terjadi akumulasi, amplifikasi lah. Istilahnya terjadi amplifikasi karena dia di bibir pantai itu kan dia ruangnya tetap ya, istilahnya ruangnya tetap, tapi massa air yang datang itu lebih besar dan dia kan semakin ke darat itu kan pantai kan semakin pendek ya, semakin landai. Sementara kalau di tengah laut itu kan dalam, massa airnya sama. Ketika dia datang, ini kan dia landai nih, masanya sama. Massa yang sama dibawa naik ke ke daratan yang rendah, makanya dia tinggi gitu. Jadi tinggi yang diukur apa ya? Yang diukur ya tinggi yang dekat bibir pantai, karena itulah tinggi tsunami sesungguhnya gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya, mungkin dari Kak Akaf itu ada feedback atau gimana ya, Kak? Terima kasih. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya tentang materi hari ini, boleh. Biasanya mahasiswa ini semangat ini bertanya atau belum makan ini siang-siang tuh. Mungkin udah paham banget Kak materi yang disampaikan, soalnya sangat jelas banget sih kalau materi yang udah disampaikan. Ini ada pertanyaan lagi Kak dari Bang Edwin. Ini kayaknya borong pertanyaan ini Mas Edwin ini. Iya mungkin. Ini izin bertanya Mas terkait A value dan B value tadi Mas. Mungkin bisa Mas Ramadan jelaskan terkait dasar dari A value dan B value ini Mas. Oke. Kalau dasarnya, coba kita balik ke intensity ya, mana tadi? Ini dia. Kurang lebih seperti ini ya, nanti dihitung. Jadi, bagaimana dasar A value dan B value? B value, kenapa dia dikaitkan dengan kerapuhan batuan? Pertama, ketika batuan itu rapuh, otomatis gempa itu akan sering muncul. Nah, jadinya kalau kan di dalam dunia seismologi itu kan jenis batuan itu ada 2 ya. Ada kalau berdasarkan kekuatannya ada daktil, ada brittle ya. Brittle ini yang rapuh, daktil ini dia yang kuat gitu ya, yang kuat. Ketika batuan ini sebuah wilayah ini masuk ke dalam wilayah yang brittle, dia itu istilahnya rapuh, maka sedikit stres saja yang diberikan maka batuannya akan langsung patah. Meskipun patahnya kecil-kecil nih. Ini 2 buah blok batuan ini saling menggeser nih, Tapi yang brittle ini geser patah, ataupun dia nahan patah. Beda sama yang di daktil gitu ya. Kalau daktil kan dia menahan gitu, nahan lama. Contoh daktil itu apa? Di zona subduksi. Coba kita lihat aja, zona subduksi itu pasti jarang mengeluarkan istilahnya gempa-gempa yang kecil 1-2, jarang itu. Pasti ya 3, 4, 5, sering itu kalau zona-zona subduksi. Kalau zona-zona sesar mungkin ada magnitudo 1, magnitudo 2. Karena apa? Karena dia ada yang bersifat brittle. Ketika dia tahan sedikit dia rapuh, patah gitu ya. Kalau dia A value ini
masuk ke tingkat seismisitasnya. Ini nanti dihitungnya berdasarkan bagaimana frekuensinya. Jadi nanti terhadap waktu dia berapa frekuensi yang tercatat, gitu ya. Jadi biasanya orang-orang itu yang dipakai itu B value-nya, berapa B value-nya, berapa B value yang terekam. Nah, nanti baru bisa bukan menjustifikasi juga sih, mengindikasikan aja. Kalau menjustifikasi kan pasti udah pasti gitu ya. Ini cuma mengindikasi karena kan banyak faktor lain, ada faktor geologi, ada faktor banyak lah istilahnya, ada faktor lain. Nah, di bagian sini B value ini berperan untuk mengindikasikan, oh ternyata di daerah sini ini wilayahnya memang brittle. Kenapa? Karena ya itu tadi, dia frekuensi gempanya banyak dan waktunya berdekatan gitu, karena kan dia juga dihitung time series-nya berdekatan. Jadi nilai B value-nya sekian. Oh, ini masuk ke dalam nilai wilayah dengan batuan yang brittle atau rapuh gitu ya. Jadi bedanya brittle sama rapuh ya itu tadi, brittle sama ductile itu tadi. Ductile itu dia meskipun dikasih stres dia masih bisa survive, masih bisa tahan. Ini kita bahasa ini aja yang biasa aja. Nah, dia dikasih stres dia masih bisa tahan. Kalau brittle dia dikasih stres sedikit patah. Nah, itu. Mungkin gitu ya. Mungkin dari Bang Edwin, baik Mas, terima kasih banyak. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ini kayaknya teman-teman semua lagi mendam ilmu kayaknya ini. Belum dikeluarkan ilmunya. Mungkin ini sih Kak, aku mau nanya, sebenarnya di Pulau Sulawesi itu ada potensi megatrust atau tidak? Soalnya kita pikir karena seismisitas di Pulau Sulawesi itu sangat aktif, jadi di Pulau Sulawesi itu ada potensi megatrustnya gitu. Oh iya itu yang sempat jadi ini ya untuk masalah topik ya. Sebenarnya zona megatrust di Sulawesi itu nggak ada, tapi ada catatan lagi. Seismisitas di wilayah Sulawesi itu sangat aktif. Meskipun dia tidak ada megatrust, tapi dia sangat aktif. Zona-zona megatrust itu ada di mana? Ada di Sumatera, ada di Jawa, ada di bagian barisan Nusa Tenggara. Dari mana lihatnya? Di situ ada zona subduksi jalur cincin api, ya, cincin api. Di situ Sirkum Pasifik, di situ terlihat bagaimana namanya megatrust, berarti dia sebuah patahan besar, megatrust. Karena dia di situ di barisan zona subduksinya di bawah. Nah, di situ ada megatrust yang kita bisa hitung. Di sini apakah ada seismic gap? Seismic gap itu apa? Wilayah dengan gempa bumi yang sedikit, karena dia sunyi, senyap, tapi di sebelah kiri dan kanannya itu aktif. Sebelah kiri dan kanannya misalnya banyak gempanya, tapi di sendiri di situ ada seismic gap-nya. Nah, itu biasanya yang dihitung oleh para pakar untuk menghitung di sini zona megatrustnya itu bagaimana potensinya, karena kan namanya zona megatrust, ketika sewaktu-waktu dia patah pasti akan menimbulkan gempa yang luar biasa dan bisa menghasilkan tsunami. Contoh paling gampang itu di tsunami Jepang ya. Tsunami Jepang itu megatrust Jepang yang bermain itu. Jadi ada tiga lempeng berdekatan, 3 lempeng ya, di depan, belakang 2, yang di belakang patah, di depan tertrigger. Jadi di situ ada zona megatrust yang patah saat itu dan menghasilkan tsunami yang luar biasa ya di Jepang itu. Bagaimana kita lihat di video-video yang beredar bagaimana dahsyatnya tsunami Jepang waktu itu. Nah, jadi kalau untuk di Sulawesi sebenarnya memang tidak terdapat zona megatrust, tapi yang jadi catatan seismisitas di wilayah Sulawesi itu sangat aktif, terutama di bagian besar Palokoro yang sampai saat ini terus saja ada gempa bumi di sekitar situ ya. Jadi itu yang patut diwaspadai.
Bukan berarti ketika suatu wilayah tidak memiliki zona megatrust dia dikatakan aman, tidak seperti itu. Contoh saja yang semalam itu kan ada gempa bumi di Maluku, nah itu juga besar itu 5,2 sekian, dan itu cukup mengguncang wilayah Maluku dan Ternate situ ya, gitu. Jadi suatu tolak ukur wilayah itu istilahnya tidak terlalu berpotensi kegempaan atau tidak, ya kita harus melihat track record dulu bagaimana sesar yang ada di sana, bagaimana seismisitasnya, baru kita bisa tahu gitu ya. Jadi bukan kita mendeterminasikan di sini ada megatrust pasti di sini nggak ada megatrust pasti aman, ya nggak bisa, karena di sini bermain yang namanya sesar. Jadi ada sesar mayor, sesar minor, nanti semua bermain bagaimana mendeterminasikan bagaimana suatu wilayah tersebut gitu ya. Mungkin. Makasih Kak Rama udah dapat gambaran tentang megatrust. Mungkin ini ada pertanyaan Kak di kolom chat. Izin bertanya Kak, selain gempa bumi yang dapat menyebabkan tsunami, seperti yang kita ketahui pada era perang dingin yang dulu yaitu menggunakan nuklir secara rahasia, apakah ada potensi dari ledakan nuklir bila diledakkan dari luar laut? Luar laut. Oke. Tunggu dulu, di luar laut ya. Ini kayaknya habis nonton Attack on Titan ini kayaknya. Aduh, perang dingin lagi. Oke. Siap. Kita bahasnya dulu ya, syarat utama ketika kita mau ada tsunami itu ada deformasi. Berarti ada hal gampangnya apa ya? Gampangnya gimana ya? Deformasi itu istilahnya ini permukaan air, ini dasar air, dia terobok-obok gitulah. Nah, gampangnya gitu. Di dasarnya itu terobok-obok, jadinya dia permukaannya juga ikut gitu ya. Gitu. Beda sama kalau gelombang tinggi di dasarnya nggak kenapa-kenapa, biasa-biasa, tapi di atasnya gelombangnya tinggi. Itu namanya gelombang tinggi. Bedanya sama tsunami ya, tsunami di bawahnya juga ikut rusak gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada potensi dari ledakan nuklir bila diledakkan di luar laut? Pertanyaannya potensinya sih sebenarnya sedikit ya, potensinya sedikit karena bom itu bisa menghasilkan tsunami. Bom itu bisa menghasilkan tsunami, apalagi bom atom, bom nuklir bisa. Tapi masalahnya dapatkah bom ini mendeformasi bawah permukaan laut? Ketika dia bomnya diledakkan di bawah air, otomatis kan terjadi deformasi. Bukan terjadi deformasi lagi sih, dia ada tekanan menghantam ke permukaan air kan, jadinya gelombangnya naik. Tapi kalau berbicara dia diledakkannya di mana? Di luar laut, nah bagaimana? Dilihat dulu. Ini di luar laut maksudnya di daratan kah atau dekat dengan laut gitu ya? Karena syarat terjadinya tsunami itu tadi harus ada deformasinya. Kalau dia ditanam di laut terus bomnya diaktifkan, otomatis kan pasti ada istilahnya energi yang menghantam dia ke atas gitu ya, jadinya ada tsunami gitu. Tapi kalau dia diledakkannya di luar laut, bagaimana? Apakah dia mau men-trigger patahan gitu ya? Tapi kan itu men-trigger patahan dengan bom itu bisa, tapi masalahnya dia tahu nggak di mana zona-zona lemahnya? Karena yang bakal di-trigger di situ adalah zona lemah. Ketika zona lemahnya lepas pasti patah dan ya itu tadi gempa istilahnya jadi ada triggernya. Tapi kalau tidak ada triggernya, tidak ada deformasinya, dia cuma diledakkan. Ya udah saya ledakan di sini aja dekat laut, tapi dia tidak terjadi deformasi, ya nggak terjadi tsunami, tetap cuma terjadi getaran aja di sekitar situ gitu ya. Jadi ada syaratnya harus terpenuhi gitu ya. Kalau cuma di ledakan nuklir bila diledakkan di luar laut ya mungkin terganggu di permukaan, tapi dalamnya masih tenang gitu ya. Tapi ketika dia bomnya di bawah gitu ya, terus diledakkan,
ya otomatis kan dia terdeformasi, dia istilahnya keobok-obok lah dasarnya gitu ya. Jadi dia bisa menghasilkan masif tsunami. Sebenarnya untuk uji coba nuklir itu sudah ada lembaga yang mengawasi. Kalau kalian tahu ada namanya CTBTO, dia itu mengawasi masalah pengeboman nuklir. Jadi untuk pengujian bom nuklir itu sebenarnya sudah dilarang ya. Yang sudah dilarang oleh CTBTO karena itu nanti terekam. Karena ada perbedaan dari pencatatan sinyal antara sinyal yang dihasilkan oleh gempa bumi dan sinyal diakibatkan oleh bom ya. Bedanya itu di mana? Ada di mekanismenya. Kalau mekanisme gempa itu pasti ada kompresi, pasti ada dilatasi. Jadi ada tarikan, ada dorongannya. Berbeda dengan bom ya. Kalau bom itu pencatatannya pasti kompresi doang. Kenapa? Karena dia bersifat impulsif. Dia impulsif, tidak ada satu gaya yang dia menarik, dia impulsif, dia meledak. Jadinya dia yang terekam itu adalah kompresi semua sinyalnya. Makanya sebenarnya sudah ada lembaga yang mengatur masalah uji coba bom nuklir ini, gitu ya. Oke, saya balikan ke moderator. Mungkin dari Kak Erman sendiri ada feedback atau gimana Kak? Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi Kak dari Andini Restiana. Izin bertanya Kak, apakah ada kejadian gempa di mana kekuatan gempa setelah gempa utama lebih kuat bukan lebih lemah? Terima kasih. Ada di Lombok. Tapi jatuhnya dia bukan satu badan sesar yang sama. Bukan badan sesar. Bukan satu bidang badan patahan yang sama, ya. Ada, contohnya itu ada di Lombok. Ingat tahun 2018 di situ ada gempa bumi Lombok, ada empat gempa bumi signifikan yang terjadi dalam siklus waktu yang berdekatan. Tapi masalahnya di situ bukan satu badan bidang sesar yang sama. Jadi dia tidak bisa kalaupun dia dalam satu bidang sesar yang sama, dia malah yang sebelumnya bisa dikatakan sebagai forsox. Contoh seperti yang gempa Mamuju lah, ya. Gempa Mamuju forsoxnya 5,9. Ini udah sangat besar ya untuk ukuran gempa loh. 5,9 itu udah sangat besar itu untuk ukuran gempa. Kemudian ada lagi gempa setelahnya 6,2. Berarti kita identifikasi setelah berdasarkan ininya, analisanya, berarti ini force shock-nya. Ini adalah main shock-nya. Bagaimana dengan gempa bumi Lombok? Ya, gempa bumi Lombok, meskipun dia di selang 5 hari setelah gempa keduanya itu adalah 6,9, gempa yang ketiganya itu adalah 7 ya, magnitudo 7. Meskipun dia magnitudenya lebih besar, tapi yang jadi masalah dia bukan satu badan bidang sesar yang sama. Jadi dia memang daerahnya sama, tapi dia bidangnya beda. Jadi itu penelitian saya kalau nggak salah bisa dilihat di JPFA ya kalau nggak salah. JPFA itu sudah terbit. Nah itu bidang 1, ini bidang 2. Nah gempanya itu terjadi di sini di bidang pertama, kemudian diikuti di hari kelimanya itu ada gempa bumi lagi di sini dengan magnitudo yang lebih besar. Pertanyaannya kan kalau gempa bumi kekuatan setelah gempa bumi utama itu bisa lebih kuat, ada kejadiannya itu ada, gitu kan? Ada, cuman masalahnya belum sempat ditemukan yang dia satu bidang sesar yang sama setelah gempa yang gede sekali, misalkan gede sekali dia gede lagi gitu kan? Kecuali kalau yang kayak gini kan istilahnya kan force-nya 5,9, endingnya 6,2. Berarti memang di sini ada yang namanya gap akumulasi energi. Dia di sini sudah melepaskan energi yang besar gitu ya, gitu. Jadi umumnya itu setelah gempa bumi utama pasti akan diikuti oleh gempa bumi susulan, tapi dengan energi yang lebih lemah. Kalaupun ada yang kekuatannya lebih besar ya, ingat ya lebih besar, ini sudah biasanya bukan satu bidang sesar,
pasti sudah mungkin dia fracture yang lain, mungkin dia segmen yang lain. Tapi memang karena kan istilahnya gempa bumi ini adalah dalam dimensi ruang. Kita tidak bisa mendeterminasikan dia seolah-olah ini titik sini, titik sini, titik sini. Dia ini adalah sebuah ruang. Ketika satu ruang ini diganggu, ya kita lihat ini ruang, kita ganggu sedikit, kita berikan tekanan di sini, otomatis ruang yang ada di atas maupun tengah maupun sini pasti juga ikut terganggu gitu ya. Jadi karena dia bentuknya adalah ruang, kemungkinan saja gempa yang pertama ya mungkin cuma 6 sekian, 6 kan, tapi dia men-trigger gempa selanjutnya. Gempa selanjutnya ini mungkin beda segmen dan dia ter-trigger dan menghasilkan gempa yang lebih besar gitu. Tapi kan di sini dilihat lagi teori awalnya. Kalau setelah gempa besar pasti diikuti dengan aftershock yang lebih kecil. Karena dia beda bidang sesar makanya dihitungnya berbeda gitu ya. Dia tidak dihitung sebagai satu kesatuan gitu. Kalau yang di gempa Mamuju ya kita bisa lihat force shock-nya awalnya 5,9, wah langsung naik main shock-nya 6,2 gitu ya. Awalnya kita masih anggap oh ini udah main shock ini, main shock. Tapi kita pantau lagi, kita pantau. Kayaknya ada yang aneh nih, ada yang aneh. Terus oh benar terjadilah main shock 6,2 gitu ya. Jadi nggak semerta-merta kita bisa menentukan oh ini main shock, ini force shock, ini main shock, tidak bisa. Kita harus menselesaikan siklusnya dulu baru kita bisa mendeterminasikannya. Mungkin dari Kak Andini ada feedback lagi, Kak. Ini feedbacknya, Kak. Yang di Lombok tersebut itu sesar apa sama apa ya, Kak? Oh, Lombok ya. Lombok itu dia back atras. Dia back atras. Bukan dia itu yang menyebabkan gempa Lombok itu dia menjadi kemarin itu dia di tahun 2018 terjadi beberapa gempa magnitudo signifikan dengan siklus yang istilahnya rapat ya, beberapa istilahnya gempa lagi kan. Nah, itu diakibatkan oleh back atras. Jadi si Pulau Lombok ini dia sebenarnya terdesak di antara dua buah subduksi ya. Jadi dari selatan dia ditujam gitu ya, dari selatan dia ditujam. Ini Pulau Lombok nih, ini Pulau Lombok dia ditujam, dia didorong ke arah utara oleh subduksi Indo-Australia. Sementara di belakang dia ini ada penahannya. Nah ini penahannya ini back atras ini. Jadi dia akumulasi energinya dari selatan menuju ke utara, utaranya yang paling kasihan dia terdesak begini. Makanya ini ada back atras, dia terdorong, pulaunya terdorong terus begini. Pulaunya terdorong. Nah, dia yang mengakibatkan itu adalah back atrasnya. Back atras yang lebih dominan pada saat gempa itu. Baik, Kak Andini. Ini kayaknya calon-calon pemimpin ini nanti Hagi kayaknya nih. Mas Edwin Brilian. Saya menantikan Mas Edwin Brilian jadi inilah Presiden Hagi. Saya jadi anggotanya aja. Oke. Tunggu banget, Min. Sama Kak Rama. Ini izin bertanya kembali, Mas. Saya pernah dengar tentang yang namanya relokasi gempa, Mas. Sebenarnya seberapa penting dilakukan relokasi gempa ini dan pada saat kasus seperti apa relokasi gempa ini dilakukan, Mas? Terima kasih banyak. Oh, ya. Ini kayaknya habis lihat yang ini kayaknya nih. Mana tadi relokasi? Oh. Sip, nah ini dia relokasi ya. Yang jelas saja, yang jelas. Ini aja. Oke. Pertanyaan seberapa penting relokasi itu dan untuk apa ya? Jadi kan relokasi ini sebenarnya digunakan untuk memperbaiki. Jadi kita udah merekam nih. Apa yang kita rekam di sensor. Nah, parameter itu kita perbaiki, kita mencari istilahnya klasternya. Karena kan biasanya data gempa yang sudah tercatat itu ya sudah parameter yang keluar ya itu aja yang kita catat. Relokasi digunakan kita untuk lokasi awal gempa itu kita klasterkan, istilahnya kita dapatkan klaster barunya, bagaimana klaster datanya. Ya, kita coba lihat ini aja.
Misalnya nih, data gempa Palu ini sebelumnya ini dia nggak terklaster nih, ini masih berantakan begini nih, berantakan begini. Setelah kita relokasi, ya jadinya yang kuning ini dia terklaster gini, 1, 2, 3, 4. Nah itu, jadi kita ingin mencari klasternya sebenarnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, seberapa penting? Ya, penting. Relokasi itu penting kalau kita ingin mengetahui strukturnya ya. Kenapa? Karena ya berdasarkan pengalaman untuk pencatatan data di Sescompi 3, ya pencatatan gempa dengan determinasi yang dangkal memang agak susah dilakukan di analisis pertama. Bisa dilihat jika ini kedalamannya itu biasanya bervariasi cuman di 10 km. Apakah ini valid? Belum tentu, gitu ya. Kenapa dia bisa menghasilkan 10 km? Apakah memang di situ ada garis kan? Ya kan itu tidak bisa menjustifikasi gitu ya. Nah, hasil rekamannya kita itu biasanya memang untuk gempa-gempa yang dangkal dan memang sulit untuk dideterminasikan kedalamannya, biasanya dikasihkan namanya fixed depth, kedalaman yang fix. Jadi kita menganggapnya kedalaman gempanya itu adalah 10 km. Kita relokasi dia, kita dapat klasternya, kita dapat data gempa yang baru, maka kita ketahui, oh ini adalah hasil sesungguhnya. Bagaimana klasternya? Kita mengklasterkan dia berdasarkan mungkin kedekatan gempa dan gempa satu dan gempa lainnya, kemudian ray path-nya seperti apa, makanya kita dapat lihat klasternya seperti ini. Nah, pada kasus seperti apa ada relokasi bisa dilakukan? Sebenarnya hampir setiap kasus bisa, tapi umumnya yang direlokasi itu adalah satu siklus gempa, misalnya satu siklus gempa ataupun gempa tahunan, gitu ya. Kita untuk mengetahui strukturnya bagaimana di bawah, gitu ya. Dia wilayah ini sebenarnya dominan didominasi oleh kejadiannya itu karena faktor sesar apa atau patahan mana, gitu ya. Kalau berdasar siklusnya, biar kita tahu berdasarkan aftershocknya ini dia dominannya menuju kemana, gitu ya. Nah, kalau dilihat ini kan ini yang cross B ya, cross B berarti melintang yang ini. Nah, berdasarkan ini, nah kita lihat ini aja. Nah kok kedalamannya cuma 10 gini ya, 10. Nah itu dia tadi kekurangan pencatatan kita. Jangankan kita di BMKG, di GFSAT pun maupun di USGS pasti begitu. Pasti di awal analisa itu kedalamannya itu cuma kalau kita tidak dapat mendeterminasikannya, kita mengambil fixed depth 10 km. Kenapa? Karena dianggap 10 km itu adalah kedalaman yang bagus untuk menghasilkan residual yang kecil, gitu ya. Nah, makanya di ini 10 km. Nah, di hasil relokasi, nah barulah terlihat bagaimana dia terdistribusi, bagaimana dia tercluster ya. Jadi dia ini sudah yang awalnya lurus, oh dia tercluster begini, gitu ya. Jadi penting nggak? Penting. Cuman masalahnya goals-nya apa? Kalau goals-nya untuk mengetahui struktur, maka sangat penting untuk dilakukan relokasi terlebih dahulu untuk kita mengobtain data yang lebih bagus, gitu ya. Karena data yang lebih bagus pasti analisanya juga lebih bagus. Mungkin. Mungkin dari Bang Edwin ada feedback lagi, Bang? Baik, Mas. Terima kasih. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya, kita tunggu untuk satu penanya terakhir di sesi ini. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Mungkin saya saja Kak yang jadi penanya terakhir. Oh iya, udah nggak apa-apa. Pengen tahu tentang seismic gap di Sulawesi itu gimana sih, Kak? Seismic gap ya. Kalau seismic gap di Sulawesi ini yang menjadi seismic gap sebenarnya tidak ada sih. Ada ya? Oh, ada. Seismic gap yang di Sulawesi itu sebenarnya ada di, kita lihat. Oke. Oh, nggak ada. Jadi Sulawesi ini semua sesarnya aktif, cuman kurang tahu ya untuk yang di bagian sini nih, bagian sini ya.
Kita lihat ya, di sini senyap kan, di sini senyap, di sini senyap, tapi di kiri kanannya ini ada contoh paling gampang seismic gap itu bisa dilihat di barisan subduksi Jawa. Itu terlihat bukan Jawa, subduksi Sumatera. Nah, itu terlihat jelas bagaimana bagaimana seismic gap itu ada, bagaimana di sebelah kiri kanan kirinya itu ada gempa bumi, tapi di tengah-tengahnya dia kosong gitu ya. Kalau di Sulawesi sebenarnya untuk seismic gap itu kecil sebenarnya. Kayaknya ini saya juga nggak bisa determinasikan ini seismic gap atau bukan, karena bisa saja ini ada gempanya mungkin gitu ya. Karena kan sumbernya dari tahun 2017 itu ya. Jadi teorinya kalau kita mau tahu seismic gap ya, kita nanti lihat, kita petakan dalam satu segmen, bagian segmen mana yang dia sunyi gempa. Sunyi gempa dalam tanda kutip sini dia nggak ada gempanya gitu, nggak ada gempanya, tapi di kiri kanannya ada gitu. Tapi untuk Sulawesi sih nggak ada seismic gap-nya gitu. Karena memang agak sangat berpotensi kalau kita menjustifikasi sebuah wilayah seismic gap, tapi ternyata tidak ada, karena seismic gap itu adalah wilayah dia sunyi gempa, tapi berpotensi sangat mungkin wilayah yang berpotensi sangat mungkin menghasilkan gempa yang besar. Karena apa? Diduga di wilayah itu sunyi gempa karena terjadi akumulasi energi yang secara terus-menerus masih ditahan oleh elastisitas batuannya gitu ya. Terima kasih Kak Rama. Mungkin ini benar-benar pertanyaan penutup Kak dari Bang Edwin yang masih penasaran. Saya pernah mendengar tentang topik seismic topografi. Sebenarnya apa itu seismic topografi dan aplikasi dari seismic topografi ini seperti apa dan untuk apa ya Mas? Terima kasih. Ini bahan tesis kayaknya nih. Mau mengajukan tesis cepat ini. Tesis cepat jadi dokter ya. Oke. Seismic topografi. Seismic topografi ini sebenarnya adalah salah satu metode yang digunakan kita mengambil data RayPad dari penjalaran gelombang. Gunanya untuk apa? Biar kita dapat mengetahui struktur bawah permukaan tanah. Nah, ya, seperti itu. Datanya apa? Adalah data sinyal gelombang yang tercatat di stasiun berdasarkan gempanya. Jadi misal di atas ini ada stasiun di sini ada gempanya nih. Kan pasti dia menjalar nih ke atas kan. Nah, penjalarannya ini yang dihitung. Dia sudah melewati medium apa saja. Gitu ya. Dia sudah melalui medium apa saja dan medium itu nanti akan diinversikan sehingga kita tahu misal ini contoh ya, ini karena saya lagi nggak ada bahannya ya. Bahannya ada di laptop. Ini contoh ya, semisal seismic tomografi. Ini contoh aja. Kita ada data gempa ini. Kemudian ada stasiun di atasnya. Kita mau tahu bagaimana sebenarnya struktur yang ada di bawah sini nih. Kita mau tahu. Ya udah kita kumpulkan data gempanya ini, kita hitung RayPad ke sini berapa, kan pasti ada nilai VS, VP-nya. Nah, nilai VS dan VP kan sangat bergantung terhadap medium yang dilalui oleh batuannya kan. Jadi kalau ketika batuannya keras, VP-nya berapa, batuannya lunak, VP-nya berapa. Nah, si seismic tomografinya juga sebenarnya bisa dikaitkan dengan geotermal. Kita misal mengetahui yaitu potensi geotermal gitu kan, karena kan kita tahu berapa medium untuk zat gas, cair, liquid gitu kan. Nah, itu berdasarkan RayPad data gempanya. Nah, nanti dihitung berapa stasiun, berapa gempa. Sebenarnya semakin banyak gempanya semakin bagus, karena kan semakin mengcover wilayah yang diketahui. Nah, setelah kita tahu, barulah kita analisis ternyata seperti ini struktur bawah permukaannya gitu ya. Untuk softwarenya bisa pakai Lotus atau kalau enggak ada namanya TomoDD. TomoDD itu gabungan antara double difference terus digabung dengan tomografi. Jadi direlokasi dulu baru didapatkan tomografinya.
Itu ada kok, basicnya Linux, bisa di download free biasanya. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya dicukupkan sampai di sini aja ya Kak. Mohon maaf juga kepada teman-teman yang pertanyaannya belum bisa terjawab karena keterbatasan waktu. Terima kasih kepada Kak Rama atas waktu dan ilmunya yang telah diberikan kepada kita bersama pada hari ini. Mungkin sebagai penutup ada sesi foto bersama. Untuk teman-teman, dimohon untuk bisa menyalakan kamera. Ini saya pandu dalam pengambilan fotonya ya. Untuk saat pertama, 1, 2, 3. Saat kedua, 1, 2, 3. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung di webinarnya HMGI. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja selama webinar ini berlangsung. Dan tak bosan-bosannya juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kak Rama atas waktu yang diluangkan dan juga ilmu yang dibagikan kepada kita bersama. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.